mendengar dari staf pejabat agama dan imigresen, ini banyak sekali kasus-kasus di mana setelah menikah langsung datang ke Malaysia begitu saja tanpa membawa persiapan dokumen-dokumen. Dan inilah yang bikin pasangan-pasangan Indonesia-Malaysia itu harus balik lagi ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Zalfi di YouTube channel Amaliana Zalfi Tasani. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tidak kurang satu apapun juga pastinya. Di video kali ini Zalfi sesuai dengan janji di video sebelumnya, Zalfi akan share tentang bagaimana cara mengurus dokumen setelah menikah. Jadi ternyata dokumen setelah menikah ini panjang sekali perjalanannya. Jadi Zalfi mau share sesuai dengan pengalaman Zalfi. Jadi simak baik-baik video ini dari awal sampai akhir, dicatat baik-baik, jangan sampai ada yang miss. Terus kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, kalau ada kesalahan dari informasi Zalfi bisa diperbaiki juga di kolom komentar. Kita sama-sama sharing ya di video ini. Oke, jadi simak baik-baik video ini dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, yang namanya udah menikah pasti happy banget ya. Kemudian udah nggak sabar nih mau packing, mau ikut suami ke negara asalnya, mau ikut suami balik ke Malaysia. Udah nggak sabar gitu kan. Tapi sebenarnya teman-teman perlu diingat bahwa teman-teman harus menyiapkan tenaga, waktu, dan uang untuk mengurus dokumen-dokumen setelah pernikahan. Kenapa ini penting? Karena ini adalah untuk mengurus pendaftaran pernikahan teman-teman di Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengurus visa ikut suami gitu kan. Kemudian ya banyak hal-hal yang ini harus diurus gitu sebelum teman-teman bertolak mengikuti suami ke Malaysia. Jadi teman-teman harus urus itu dulu, settlekan dulu semua dokumen itu di Indonesia, barulah ikut suami ke negara asalnya. Jadi jangan kelamaan happy-nya dengan euforia pernikahan karena dokumen setelah pernikahan itu panjang sekali jalannya. Oke, pasti banyak yang bertanya-tanya kan, setelah menikah ini apa sih yang harus dilakukan? Apa sih yang harus diurus? Gitu. Pasti banyak yang bingung karena Zalfi juga awalnya bingung. Zalfi tanya ke teman-teman dan sebagainya. Teman-teman yang sudah menikah dengan warga negara Malaysia juga Zalfi banyak sharing dengan mereka juga, dibantu sama mereka juga. Tapi ternyata teman-teman, nggak semua apa yang mereka sampaikan itu sama dengan kondisi kita. Jadi di sini Zalfi menyarankan teman-teman untuk konsultasi kepada imigresen tempat teman-teman nanti tinggal ya, daerah tempat teman nanti tinggal. Namanya konsultasi, kemudian bertanya bagaimana sih syarat prosedur membuat visa ya, visa ikut suami itu. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus konsultasi ke pejabat agama apa saja syarat untuk mendaftar pernikahan yang dilakukan di luar negeri, yaitu di Indonesia itu syaratnya apa aja. Nanti mereka akan memberikan maklumatnya apa saja. Kemudian dari imigresen ataupun pejabat agama akan memberikan maklumatnya apa saja. Nah, maklumat itu nanti yang teman-teman harus settlekan dulu di Indonesia ya. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan. Teman-teman harus konsultasi kepada pejabat agama dan imigresen, cari tahu informasinya sampai habis, mereka memerlukan apa saja. Karena teman-teman, Zalfi sudah bertanya nih dengan teman Zalfi yang juga menikah gitu kan dengan warga negara Malaysia. Tapi ternyata untuk daerah Zalfi dengan daerah teman Zalfi itu berbeda aturan ataupun syarat dokumen yang diminta seperti itu. Jadi setiap negeri ini bisa beda-beda syarat yang mereka minta. Jadi itulah teman-teman harus konsultasi kepada imigresen ataupun pejabat agama untuk syarat-syarat yang mereka minta seperti itu. Dan setelah teman-teman sudah berkonsultasi dengan imigresen tempat teman-teman mau tinggal dan juga sudah konsultasi kepada pejabat agama tempat teman-teman mengurus pernikahan sebelumnya, bagaimana cara syaratnya untuk mendaftar pernikahan di Malaysia dan bagaimana kalau untuk imigresen bagaimana caranya untuk mengurus visa ikut suami seperti itu ya. Jadi izin tinggal dan sebagainya itu seperti apa prosedurnya. Oke, karena sudah dapat maklumatnya semua dari imigresen ataupun dari pejabat agama. Kalau sebagai contoh kalau Zalfi ya. Untuk Zalfi ini maklumat daripada pejabat agama di tempat Zalfi mengurus pernikahan itu sebelumnya itu yang pertama adalah untuk mendaftar pernikahan di Malaysia itu syaratnya yang jelas dan pasti adalah legalisir buku nikah.
legalisir buku nikah yang dilegalisir oleh kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur, itu salah satunya. Terus kalau untuk immigration ini meminta selain daripada legalisir buku nikah juga, mereka meminta yang pertama fotokopi KK yang ini dilegalisir, kemudian fotokopi EKTP yang dilegalisir, kemudian fotokopi akte kelahiran yang juga dilegalisir. Itu semua legalisir dari kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Nah, untuk mendapatkan legalisir kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur ini urutannya panjang sekali. Jadi teman-teman betul-betul mulai dari sekarang simak baik-baik untuk video ini ya, dan dicatat secara detail, oke? Yang pertama adalah kalau untuk mengurus legalisir buku nikah, Zelvi cerita dari legalisir buku nikah terlebih dahulu ya. Untuk legalisir buku nikah, yang pertama urutannya adalah teman-teman fotokopi buku nikah tersebut. Zelvi fotokopi mungkin sekitar ada 10 lembar lah untuk jaga-jaga ya. Nanti legalisirnya itu ya ditandatangani oleh, kalau bisa Zelvi sarankan adalah ketua KUA atau kepala KUA-nya. Jadi supaya apa? Nanti supaya nama yang menandatangani itu ada dalam database di Kementerian Agama. Jadi kenapa kalau kepala KUA? Jadi kalau kepala KUA itu kan biasanya secara umum sudah ada di database Kementerian Agama ya. Tapi kalau pengganti misalnya stafnya saja seperti itu yang tanda tangan mewakili, itu takutnya nanti kalau nama tersebut tidak ada dalam database di Kementerian Agama, jadi malah makin rumit ya. Jadi teman-teman harus minta daripada kepala KUA untuk tanda tangan legalisir dokumen buku nikah teman-teman. Oke, itu yang pertama. Oke teman-teman, setelah teman-teman mendapatkan tanda tangan basah dan cap basah dari kepala KUA tempat teman-teman buku nikahnya diterbitkan, ini teman-teman akan mengurus selanjutnya ke Kementerian Agama. Sebelum ke Kementerian Agama, Zelvi memberikan maklumat juga kepada teman-teman apa saja yang perlu disiapkan untuk melakukan legalisir di Kementerian Agama. Ini yang pertama adalah buku nikah asli suami istri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fotokopi buku nikah yang sudah dicap oleh KUA tadi, ini disiapkan 3 rangkap ya. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi KTP warga negara Indonesia. Yang keempat adalah mengisi permohonan legalisasi yang disediakan oleh Kemenak. Ini permohonan legalisasi ini ada formnya, itu ada di frontliner depan ya. Jadi pas datang ke Kementerian Agama di kantor Kemenak itu, nanti teman-teman akan diarahkan ke frontliner, nanti mengisi form di sana, jadi langsung on the spot seperti itu. Terus yang kelima itu teman-teman kalau suami teman-teman ini mu'alaf, ini disertakan sertifikat mu'alafnya, tapi jika tidak mu'alaf tidak perlu. Terus yang keenam adalah fotokopi paspor WNA ya, warga negara asing. Ini kebetulan suami adalah warga negara Malaysia, jadi disertakan fotokopi paspor warga negara Malaysianya. Terus yang selanjutnya adalah fotokopi surat izin menikah dari kedutaan Malaysia ya yang di Jakarta itu. Jadi surat yang kemarin dikeluarkan untuk mengurus pernikahan yaitu disertakan kembali untuk mengurus legalisir dan sebagainya ini di Kementerian Agama. Jadi teman-teman mempersiapkan itu semua untuk dibawa ke Kementerian Agama di Jakarta. Oke, Kementerian Agamanya di mana alamatnya? Kementerian Agama ini alamatnya di Jalan MH Tamrin nomor 6 Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Ini di lantai 9 bagian Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Ini untuk biaya legalisirnya di Kementerian Agama ini gratis. Ini jam pelayanannya dari jam 8 pagi sampai jam 2.30 siang. Ini lama proses ya. Kalau Zelvi kemarin Zelvi datang langsung ke Kementerian Agama. Ini Zelvi datang langsung, Zelvi mengurus semuanya itu, Zelvi datang jam 9 gitu. Terus Zelvi baru dapat legalisirnya itu jam 3.
Kadang kalau lagi nggak COVID ya, lagi nggak COVID itu malah katanya cuma 30 menit aja udah bisa beres. Jadi teman-teman kalau bisa datang ke Kementerian Agama itu pagi-pagi sekali supaya dapat antriannya, dapat slotnya, karena di atas jam 12 itu mereka udah nggak terima slot lagi. Dan ini juga buru-buru karena banyak sekali teman-teman yang lain, orang-orang lain yang juga melakukan legalisir buku nikah. Jadi teman-teman harus datang pagi-pagi supaya nggak kehabisan slotnya. Setelah teman-teman mendapatkan cap basah dan juga tanda tangan basah dari legalisir Kementerian Agama, teman-teman bawalah dokumen-dokumen teman-teman ini untuk mendapatkan legalisasi buku nikah dan dokumen yang lain ini di Kementerian Hukum dan HAM. Ini yang pertama adalah teman-teman melakukan registrasi di website ahu.go.id. Ahu itu apa? AHU itu Administrasi Hukum Umum ya, kepanjangannya dari AHU, ini di salah satu divisi di Kementerian Hukum dan HAM. Teman-teman registrasi di ahu.go.id, terus teman-teman buat account, kemudian masuk ke berandanya. Setelah itu teman-teman klik daftar permohonan, lalu buat permohonan, kemudian pilih permohonan pernikahan ya. Pilih dokumen pernikahan, di dalam situ teman-teman bisa kalau mau ditambah dengan yang lain seperti dokumen-dokumen sipil yang lain ya, teman-teman bisa sertakan juga di dokumen yang lain gitu kan. Nanti ada tulisan, ada dokumen pernikahan, dokumen akte kelahiran, dokumen KK, dokumen KTP dan sebagainya. Kemudian selanjutnya masukkan nomor dokumen dari Kemenak ya. Dari Kemenak itu nanti teman-teman akan mendapatkan di legalisirnya itu teman-teman akan mendapatkan nomor legalisir dari Kemenak ya, nomor dokumennya. Kemudian pilih jumlah dokumen yang mau dilegalisir itu ada berapa banyak. Kemudian tanggal dokumen yang dimaksud dalam tanggal dokumen ini adalah tanggal dokumen yang Kemenak tanda tangan. Jadi kalau biasanya kalau legalisir itu kan ada tanggal legalisirnya tanggal berapa, nah itu yang dimasukin. Selanjutnya masukkan nama pejabat yang menandatangani dokumen di Kemenak. Ya, ini jabatannya nanti akan terisi otomatis sesuai dengan jabatan yang dijabat. Kemudian selanjutnya adalah isi lembaga Kementerian Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah isi negara tujuannya. Negara tujuannya kalau ke Malaysia kita tulis Malaysia. Kita pilih Malaysia, Kemudian selanjutnya adalah file foto dokumen yang mau dilegalisir ya. Ini teman-teman upload ya. Foto legalisirnya ini dari Kemenak ini teman-teman foto. Jadi kan dapat buku nikah itu kan sama legalisir dari fotokopinya itu yang dari Kementerian Agama itu teman-teman foto dengan jelas ya. Kalau tidak jelas permohonan ini bisa ditolak. Jadi fotonya yang jelas itu lebih utama, lebih jelasnya adalah memperlihatkan secara keseluruhan dokumennya. Kemudian yang kedua adalah ada tanda tangan dari pejabat Kementerian Agamanya sama nomornya itu juga jelas. Jadi kalau nggak jelas nanti permohonannya bisa ditolak ya, ini hati-hati. Kemudian teman-teman bisa klik simpan dan lanjutkan. Setelah itu, setelah berhasil memasukkan permohonan, nanti teman-teman akan menunggu verifikasi ya. Jadi cek di daftar permohonan dan selalu cek notifikasinya. Kalau nanti tiba-tiba pas dapat email ya, ini kan nanti teman-teman akan di email apakah permohonan teman-teman akan diterima. Setelah mendapatkan email persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, ini mendapatkan email, teman-teman akan menerima voucher untuk memilih menu pembayaran dan memasukkan kode voucher sebagai nomor rekening pembayaran. Ini bisa dibayarkan di Bank Negara Indonesia atau BNI. Nah, setelah teman-teman melakukan pembayaran di gedung BNI, kebetulan Zelfi pembayarannya di BNI sebelah gedung C, jadi cuma dekat aja. Zelfi bawa bukti pembayaran tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM, Administrasi Hukum Umum di gedung C itu. Jadi Zelfi bawa bukti bayarnya, Zelfi serahkan dan nanti akan menunggu mendapatkan stiker ya yang akan dikirimkan melalui pos. Jadi ini nanti kita mungkin bisa pulang ke rumah dulu untuk mendapatkan
untuk menunggu mendapatkan legalisirnya, stiker legalisirnya. Nah, kebetulan Zelvi kan antara Jogja Jakarta ini jauh, jadi Zelvi tanya sama petugasnya, bisa nggak saya ngambil langsung stikernya, stiker legalisirnya tanpa harus pulang ke Jogja untuk mendapatkan untuk mendapatkan stikernya dari kantor pos seperti itu, menerima kiriman dari kantor pos, bisa nggak langsung ngambil di gedung Kementerian Hukum dan HAM? Kebetulan bisa. Jadi teman-teman bisa tanyakan dulu ya, karena antara bisa antara enggak. Jadi apalagi dengan kondisi COVID seperti sekarang ini, jadi coba teman-teman cari tahu dulu ataupun bisa nego gitu kan sama petugasnya untuk dipermudah administratifnya seperti itu. Jadi di sini untuk mengambil stikernya ya teman-teman, stikernya itu terpisah. Kalau stikernya ini teman-teman harus datang ke gedung besar yang khusus administrasi hukum umum, itu di Kementerian Hukum dan HAM, itu di Jalan Rasuna Said. Nah, kalau untuk pelayanan-pelayanan kecil seperti itu ya di Gedung C. Jadi setelah kita mendapatkan bukti bayar dan menyerahkannya di Gedung C, teman-teman kalau memang ngambil secara langsung stikernya, nanti teman-teman harus datang ke Rasuna Said seperti itu ya. Nanti waktu pas di Gedung C itu teman-teman akan ada kok daftar petugas-petugas yang bisa ditanyakan secara langsung, bisa ngambil langsung atau enggak, itu ada bagian staf konsultasinya. Jadi teman-teman bisa tanyakan di Gedung C itu ya untuk nomor-nomor staf-stafnya. Oke teman-teman, yang namanya legalisir di Kementerian Hukum dan HAM yang setelah Zelvi jelaskan sebelumnya, itu bisa dokumen buku nikah. Kalau teman-teman mau nambah buku KK, kemudian akte kelahiran dan KTP itu juga bisa ya. Selanjutnya, kalau sudah mendapatkan stiker dari Kementerian Hukum dan HAM, dapat legalisirnya, teman-teman bawalah semua dokumen-dokumen tersebut ke Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri ya, ini untuk Kementerian Luar Negeri, teman-teman bisa download aplikasi legalisasi Kemenlu di Play Store ya. Ini teman-teman buat account di sana. Selanjutnya teman-teman bisa buat permohonan, kemudian klik icon di bawah, di klik Kemenlu itu, nanti teman-teman pilih negara tujuannya, kemudian bisa masukin dokumennya ya yang mau dilegalisir itu, bisa pilih akte nikah. Nanti kalau yang selanjutnya kalau pengen nambah dokumen lagi seperti KK, KTP, akte kelahiran itu bisa juga dimasukkan. Kemudian tambahkan foto, lalu isi nomor pengesahan dengan nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian isi nama pengesah dengan nama pejabat yang menandatangani stiker dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut. Jadi instansinya pilih lembaga Kementerian Hukum dan HAM ya. Kemudian selanjutnya mengisi kolom dengan tanda tangan. Nanti ada kolom nanti tanda tangan secara digital saja ya di aplikasi tersebut. Kemudian nanti ada pemberitahuan dan mendapatkan pesan permohonannya. Nanti dokumen akan diverifikasi oleh admin dari Kementerian Luar Negeri Kemenlu ya. Setelah ada verifikasi dari admin, teman-teman akan melakukan pembayaran. Pembayarannya itu bisa melalui ATM Mandiri ya. Dan simpan bukti pembayaran tersebut. Nanti bukti bayar itu ya diupload di menu yang ada di dalam aplikasi legalisasi Kemenlu. Dan nanti teman-teman bisa cek pemberitahuannya ya, cek pemberitahuan untuk mendapatkan informasi kapan harus datang untuk mengambil stiker. Jadi beda dengan Kementerian Hukum dan HAM, itu bisa melalui pos. Nanti kalau Kementerian Luar Negeri ini harus datang langsung untuk mengambilnya dan mengurus dokumen-dokumen after menikah ini ya. Untuk di Kementerian Luar Negeri ini ada hari tertentu. Kalau tidak salah ingat itu setiap hari Rabu sama Jumat itu untuk mengurus dokumen khusus untuk legalisir. Kalau di luar daripada itu ada pelayanan lain gitu loh. Jadi setiap Rabu sama Jumat saja. Jadi teman-teman bisa datang setiap Rabu atau Jumat untuk mengurus atau mengambil stiker legalisir dari Kementerian Luar Negeri. Setelah teman-teman melakukan apply secara online dan teman-teman akan datang ke Kementerian Luar Negeri, nah teman-teman harus menyiapkan ya, itu yang pertama adalah buku nikah asli suami istri, ini yang akan dicat oleh Kementerian Luar Negeri. Kemudian yang kedua adalah fotokopi
ya fotokopi buku nikah yang sudah dicap asli oleh KUA, Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM ya. Terus yang ketiga ini adalah fotokopi buku nikah yang sudah dicap oleh KUA, Kementerian Agama dan Kemenkumham. Ini hanya untuk arsip ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah fotokopi KTP warga negara Indonesia. Oke teman-teman, setelah teman-teman mendapatkan semua legalisir, yang pertama dari KUA, yang kedua dari Kemenak, Kementerian Agama, yang ketiga dari Kementerian Hukum dan HAM, yang keempat dari Kementerian Luar Negeri. Ini setelah semuanya teman-teman dapatkan legalisirnya, silahkan teman-teman buat temu janji ya. Tahap selanjutnya adalah temu janji di Kedutaan Malaysia di Jakarta. Ini teman-teman buat temu janji karena saat ini sedang COVID ya, jadi harus dengan temu janji saja yang bisa masuk ke dalam kedutaan. Yang kedua adalah teman-teman bawa negatif serologi atau negatif PCR test. Untuk zaman sekarang kedutaan minta PCR ya. PCR itu harganya sekitar 1 jutaan, lumayan. Jadi teman-teman harus siapkan itu. Ada beberapa syarat yang harus disertakan untuk melakukan legalisir di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Yang pertama adalah pemohon atau wakil dengan surat kuasa. Jadi kita harus datang secara langsung ataupun kita bisa mewakilkan tapi dengan surat kuasa ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dokumen original, ini dibawa langsung ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Yang ketiga adalah dokumen yang sudah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ya, ini untuk dokumen Indonesianya. Kemudian yang keempat adalah swab atau PCR yang valid ya. Ini validnya bisa 3 hari atau 7 hari, Zelvi kurang tahu. Jadi teman-teman harus tanyakan langsung kepada Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Teman-teman bisa email langsung, nanti mereka akan memberikan maklumat daripada apa saja persyaratan untuk masuk ke dalam Kedutaan Malaysia di Jakarta untuk melakukan legalisir seperti itu. Kemudian ada biaya untuk per dokumen, ini adalah Rp10.000 untuk per dokumen legalisirnya. Jadi seperti itulah teman-teman proses yang dilakukan di Indonesia. Jadi di Indonesia sekali lagi Zelvi sebutkan untuk rute legalisirnya adalah untuk buku nikah itu yang pertama dari KUA. Yang kedua ya ini adalah Kementerian Agama. Yang ketiga adalah Kementerian Hukum dan HAM, yang keempat adalah Kementerian Luar Negeri, kemudian yang kelima adalah Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Seperti itu ya untuk buku nikah. Terus kalau seandainya dari immigration di Malaysia meminta dokumen-dokumen seperti kalau Zelvi diminta itu ada akte kelahiran, KK sama EKTP, itu rutenya seperti apa? Oke, kalau untuk rutenya ini adalah legalisirnya. Dokumen-dokumen ini legalisirnya adalah yang pertama dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu rutenya untuk legalisirnya. Terus yang kedua adalah ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tidak ke Kementerian Agama ya, karena beda bagan atau bagiannya seperti itu. Jadi langsung ke Kementerian Hukum dan HAM, dokumen yang sipil itu. Kemudian selanjutnya ke Kementerian Luar Negeri seperti itu. Dan nanti selanjutnya dokumen-dokumen sipil itu langsung bisa ke Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur. Jadi tidak perlu ke Kedutaan Malaysia di Jakarta, karena Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta ini cukup buku nikahnya saja yang berkaitan dengan warga negara Malaysia seperti itu. Nah teman-teman, setelah teman-teman mengurus semua dokumen legalisir di beberapa kementerian dan yang terakhir adalah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta yang terakhir untuk di Indonesia ya, pengurusan di Indonesia. Selanjutnya silahkan teman-teman ya bisa prepare dan sebagainya, kemudian berangkat ke Malaysia, terbang ke Malaysia. Kemudian teman-teman mengurus dokumen ya untuk tahap selanjutnya, yaitu adalah di Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur. Di sini sebelum datang ke Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, teman-teman bisa email terlebih dahulu kepada kedutaan ya. Nanti teman-teman bisa datang langsung sesuai dengan email janji temunya, kemudian membawa dokumen-dokumen legalisir yang sudah kita dapatkan itu ya, semuanya. Silahkan bawa, nanti dilegalisir. Ini biaya legalisirnya Rp105 per dokumen ya.
per dokumen mahal juga ya. Untuk dokumen non bisnis ya, non bisnis itu harganya sekitar Rp105. Jadi teman-teman harus siapkan dana tersebut, cash ya, nggak bisa debit segala macam. Jadi teman-teman siapkan, nanti dokumennya itu akan diberikan legalisir di Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur. Nah, legalisir itulah semuanya yang akan digunakan untuk mengajukan visa ya. Kemudian juga untuk mendaftarkan pernikahan di pejabat agama di Malaysia. Jadi sebenarnya pejabat agama di Malaysia ataupun immigration di Malaysia itu mereka hanya meminta dokumen-dokumen yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur. Hanya itu aja, sesimpel itu. Betul kan? Namanya dokumen-dokumen kita juga harus dilegalisir oleh kedutaan. Tapi kedutaan mau melegalisir jika dokumen-dokumen kita sudah melewati legalisir dari kementerian-kementerian yang banyak itu. Jadi itulah teman-teman beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Jadi yang namanya mengurus after menikah ini juga butuh tenaga, waktu, dan uang untuk mengurus segalanya, dan teman-teman harus mempersiapkan itu semua. Kemudian jangan sampai ada yang miss ya untuk dokumen-dokumennya. Pokoknya semua dokumen itu harus settle dulu di Indonesia sebelum teman-teman datang ke Malaysia. Jadi jangan happy dulu, jangan happy dulu untuk langsung datang ke Malaysia tanpa membawa dokumen-dokumen tersebut. Nanti sampai di Malaysia malah ditolak permohonan untuk mendaftar pernikahannya karena belum ada legalisir dan sebagainya itu. Jadi harus hati-hati ya teman-teman, harus teliti dan jangan sampai ada yang terlewat. Karena banyak sekali kalau mendengar dari staf pejabat agama dan immigration, ini banyak sekali kasus-kasus di mana setelah menikah langsung datang ke Malaysia begitu saja tanpa membawa persiapan dokumen-dokumen. Dan inilah yang bikin pasangan-pasangan Indonesia-Malaysia itu harus balik lagi ke Indonesia hanya untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut. Memang beberapa orang melakukan cara tersebut dengan calo ya, tapi kebetulan karena Zelvi ada waktu dan tenaga, jadi Zelvi mengurus semuanya sendiri, dan itulah cara mengurusnya yang sudah Zelvi jelaskan ya. Silahkan kembali kepada pilihan teman-teman mau ikut agent ya untuk mengurus semua dokumennya ataupun mengurus sendiri. Kalau Zelvi memilih untuk mengurus sendiri, jadi Zelvi ya melalui hal-hal seperti itu. Nah yang namanya melalui agent itu harganya juga nggak murah ya. Satu dokumen itu beberapa yang Zelvi dengar ada yang satu dokumen harganya 650.000, itu satu dokumen ya. Satu fotokopi, misalnya kalau seandainya Zelvi buku nikah itu ada 3 yang mau dia Zelvi legalisir, berarti 650.000 dikali 3 itu udah berapa? Gila. Jadi itulah saya teman-teman, silahkan kembali kepada pilihan teman-teman mau melalui agent, silahkan cari sendiri kalau agent Zelvi nggak tahu gimana caranya. Tapi kalau ngurus sendiri seperti inilah Zelvi yang sudah Zelvi lalui, seperti itu. Sudah Zelvi jelaskan dari awal sampai akhir. Dan teman-teman, tampaknya cukup sekian untuk video Zelvi hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar, kita sama-sama diskusi ya. Yang namanya pejuang perkawinan dua negara ini memang tidak mudah, jadi kita sama-sama saling menguatkan seperti itu. Jadi Zelvi undur pamit dulu, maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Bye-bye.